tanya jawab, dan nanti juga berikutnya kami mohon Pak Ustadz untuk setelah tanya jawab memimpin dengan doa. Kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa bersama dan bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja majelis ilmu dengan segala kekurangannya tetap menjadi majelis yang paling baik karena mendapatkan sakinah, rahmah dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kita semua itu. Temanya sebagaimana disampaikan di pengumuman, menikmati keberislaman. Nah, salah satu dorongan orang itu bisa sempurna Islamnya itu adalah sisi emosi yang kami jururi menggunakan kenikmatan. Nah, ketika orang berislam itu atau menjalankan agama belum bisa dijalankan dengan penuh nikmat, maka peluang untuk berhenti atau peluang untuk sejalan-jalannya itu besar sekali. Karena orang tidak mungkin berlama-lama dalam hal yang tidak ia nikmati, Orang tidak mungkin maksimal pada hal yang ia bahkan tidak menikmati. Inilah konsep yang perlu masuk di kita, terutama ketika kita sudah umur-umur segini. Jadi levelnya bukan sekedar kita menjalankan, bukan sekedar kita membutuhkan, tapi kita harus menikmati. Kita menikmati proses berislam ini. Nah, dalam tataran konsep hadis namanya halawatul iman atau kenikmatan iman. Tapi sebelum kita bicara itu, hal pertama yang harus kita pahami bahwa dorongan emosi dalam konteks ini kenikmatan atau ketidaknikmatan, ya, berarti kesukaan atau ketidaksukaan, itu pengaruhnya lebih besar daripada sekedar tahu dan tidak tahu. Bahkan lebih besar pengaruhnya daripada sekedar butuh dan tidak butuh. Kalau orang sudah menikmati, yakni berarti sudah masuk wilayah cinta, maka semuanya akan dikerjakan dengan sangat maksimal. Inilah konsep yang disodorkan oleh agama. Jadi agama sebenarnya saya sampaikan di pertemuan keberapa kemarin ya. Salah satu keunikan atau kelebihan Islam ini, ia sebagai agama, tapi ia bisa dicerna oleh otak. Jadi logik. Meskipun bukan logika. Ia juga dapat dibuktikan oleh pengetahuan. Padahal Islam bukan pengetahuan. Islam itu agama yang memandu pengetahuan. Tapi pengetahuan bisa men-challenge konsep Islam itu. Ilmiah atau tidak ilmiah, terbukti atau enggak terbukti. Selebihnya bahkan Islam bisa dinikmati. Berislam itu kenikmatan. Bukan sekedar kita datang dan pergi. Dan yang menarik, kenikmatan beragama, kalau dalam kajian kebahagiaan, itu paling tinggi di antara bentuk kebahagiaan. Ada, kalau kita buat kategori, ada kebahagiaan spiritual, dan ada kebahagiaan profan yang bersifat duniawi. Itu kebahagiaan spiritual itu jauh lebih tinggi kualitasnya daripada kebahagiaan profan.
Nah, oleh karena itu, kembali ke tema. Kita menjalankan agama ini atau berislam ini harus sampai ke level menikmati. Karena kalau tidak sampai ke level itu beberapa ancamannya tinggi sekali. Yang pertama ya, kenapa kita perlu bisa menikmati keberislaman ini? Yang pertama agar kita maksimal di dalam menjalankan agama. Ketika orang tidak menikmati perbuatannya, pilihan hidupnya, maka kalaupun dia menjalankan apapun dorongannya, karena dia tidak masuk ke level kenikmatan, maka ia menjalankannya ala kadarnya. Padahal berislam ini, beragama ini, butuh proses maksimalisasi. Kenapa? Karena besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita atas amal ini, maka bentuk syukur kita sungguh-sungguh tidak main-main dalam beragama. Saking syukurnya kita diberikan kehidupan oleh Allah, kita sungguh-sungguh menjalankan amanahnya. Saking syukurnya kita kepada Allah atas kehidupan yang diberikan kepada kita akhirnya tidak main-main menjalankan agamanya. Ini yang pertama. Nah, kalau kemudian kita belum maksimal di dalam menjalankan agama ini, maka salah satu yang perlu dievaluasi, jangan-jangan kita ini levelnya masih terbebani dalam menjalankan agama ini. Terbebani, gitu. Sehingga tidak maksimal. Kenapa kok tidak maksimal? Nah, kita membuktikan diri. Selama sekian tahun, kita berislam, sudah ada 40 tahun, ada 50 tahun. Gitu. Pahamkah kita sama kitab suci kita itu? Itu saja sudah gugur kita hari ini. Pantaskah seorang yang sudah beragama Islam 40 tahun dia, tapi nggak pernah serius memahami kitab sucinya. Terus berislamnya pakai kitab suci yang mana? Oh, nggak paham. Gitu. Pantaskah seorang Muslim yang sudah sekian lama, tapi khusyuk saja nggak diupayakan serius. Padahal yang lain diseriusi. Tapi giliran beragama ala kadarnya. Nah, salah satu yang perlu dievaluasi adalah jangan-jangan kita ini terbebani oleh agama ini. Berat beragama ini. Nah, itu makanya akhirnya tidak maksimal. Belum menikmati. Itu yang pertama. Yang kedua, kenikmatan beragama ini atau menikmati berislam ini, kalau tidak kita bisa capai, itu peluang kita untuk mengabaikan itu besar. Kenapa? Karena kalau orang sudah tidak nikmat, berarti nggak ada suka-sukanya di bab itu. Itu tinggal ketemu alasan aja. Pasti akan, kalaupun dikerjakan, mengerjakannya ya ala kadarnya. Kembali ke poin pertama. Ketemu alasan, ya jadi kalau dalam guyonan kita di pengajian, ada nggak yang ngomong ke pimpinan di kantornya gini, sorry bos, gue mau ngaji ya, jadi gue izin nggak rapat. Atau dibalik, sorry Ustadz, ada rapat, saya jadi nggak ikut ngaji. Jadi yang dikorbankan yang mana? Sorry Bu, saya nggak bisa ngantar ke pasar, mau ngaji. Atau dibalik, sorry Ustadz, saya nggak ikut ngaji karena ngantar istri ke pasar. Yang dikorbankan yang mana? Itu menunjukkan betapa kita
keberatan urusan itu. Jadi nomor 2, kalau kita tidak terus mengasah sampai kita menikmati beragama ini, kita bisa terjebak untuk mengabaikan. Kalaupun mengerjakan ala kadarnya, nggak suka. Contoh ini, kalau ada suami ketemu istri itu males-malesan. Ada 2 kemungkinan. Dia sibuk sekali, terbebani oleh kantornya, atau memang dia mulai nggak suka. Tapi kalau dianalisis lebih dalam, analisis yang pertama itu hampir tidak masuk akal. Karena banyak orang kerjaannya oke, tapi masih bisa tuh ketemu pasangannya. Karena kalau suka, waktu bisa dicari. Tapi kalau nggak suka, alasan bisa dicari. Tergantung kan? Jadi, kalau sampai orang nggak suka berat beragama, emang jangan-jangan emang dia terbebani. Kenapa berat banget? Nah, lebih daripada itu, kalau kita tidak sampai mengasah beragama kita sampai level menikmati, tidak mustahil lebih jauh daripada mengabaikan. Benar-benar berhenti dari agama ini, berhenti. Aku nggak suka sudah. Berat. Dan yang menarik, saudara yang dirahmati Allah, ini fitnah akhir zaman atau apa? Tapi ini data perlu di cross check. Saya ketemu data yang agak berbanding. Jadi saya baca penelitian terakhir di negara-negara Arab, itu komitmen beragama itu turun drastis. Tetapi wawancara dari beberapa ulama terakhir mengatakan beragama meningkat. Nah ini yang benar yang mana nggak tahu. Ini kalau penelitian Arab, ada satu lembaga penelitian di Arab namanya Arab Barometer ya kalau nggak salah. Itu mengatakan begitu. Bahkan sebagiannya, tapi ini hanya di Iran ya, yang khusus di Iran nih agak beda. Sudah mulai ke agnostik, yang anak-anak muda itu. Jadi kalau agnostik itu menimpa di Eropa udah lama. Tapi menimpa ke negara-negara Islam, wah ini baru jadi perkara ini. Gitu. Ini kalau sampai benar-benar terjadi, wah ini pukulan telak. Artinya beragama dianggap beban. Nah, kejadiannya adalah ketika pengalaman atau pengamalan beragama itu dijalankan ala kadarnya, maka salah satu yang perlu dievaluasi itu adalah jangan-jangan kita memang tidak pernah menikmati berislam ini. Atau dengan bahasa lain, kita terbebani oleh agama ini. Cuman udah terlanjur. Ibarat orang nikah, udah nggak bisa keluar karena dulu dinikahkan waktu kecil sama orang tuanya. Begitu gede, namanya nikah apa tuh ya? Nikah gantung ya? Atau apa itu? Pokoknya ini istrimu. Loh, ya pokoknya nggak boleh nolak. Ya udah, sementara nggak bisa nolak, tapi nggak suka, ya udah ala kadarnya. Kalau dilepas, nggak mungkin. Dijalani nggak suka, ya sudah. Itulah kira-kira kondisi keberislamannya masyarakat. Terbebani oleh beragama. Beragama itu beban sekali. Nah, pertanyaan poin kedua. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Atau dengan bahasa lain, kenapa beragama tidak menjadi sesuatu yang sangat dinikmati? Kenapa? Karena logikanya beragama itu kenikmatan yang sangat tinggi. Ini adalah capaian spiritual yang luar biasa. Yang sudah sewajarnya dicapai oleh kita-kita. Sebagaimana pernyataan Hasan Al-Basri ya. Dan saat-saat yang paling aku
nantikan dalam hidupku adalah saat ketika aku bertemu Tuhanku, yakni waktu sholat. Tiada kata yang lebih indah yang melewati lisanku, melebihi ketika aku menyebut nama Tuhanku. Mereka sampai ke level itu memang menikmati. Beragama itu kayak ekstasi. Jadi ada kegandrungan beragama. Nah, kenapa kok terkadang kejadiannya justru kita terbebani oleh kehidupan beragama atau berislam itu? Yang pertama, bisa jadi sebabnya karena proses berislam kita yang kebalik. Ini mungkin, apa itu Islam kita kebalik? Kalau proses yang Islam yang benar itu kan dikenalkan Robnya dulu, dibuat kita sangat mengagungkan, ya, mengagumi dan mengagungkan Rob Tuhan Allah, dan akhirnya kita percaya kepadanya, kemudian kita tunduk kepadanya. Nah, itulah syariah. Nah, proses Islam kita itu kebalik. Pokoknya suruh jalankan dulu, tanpa dikenalkan yang memerintahkan, apalagi dicintakan kepada yang memerintahkan. Pokoknya tiba-tiba begitu aja. Bahkan pertanyaan mendasar, kita itu syukur nggak sih diberikan oleh Allah kehidupan? Jangan-jangan ya udah gitu aja. Kita itu mengagumi nggak sih ciptaan Allah itu? Gitu. Atau biasa aja gitu. Kita sehat itu loh. Sebenarnya itu sesuatu yang excited bagi kita gitu. Atau biasa, padahal itu super sophisticated itu. Sehat itu sophisticated, kerja sophisticated. Siapa kendalikan itu semua? Satu variabel di alam semesta gak dikendalikan oleh Allah, habis kesehatan kita. Nah ini sekarang virus dilepas oleh Allah, jadi puyeng kita. Dan satu, gimana kalau 1000 virus? Itu baru virus. Gimana kalau bakterinya dilepas? Itu baru bakteri. Gimana kalau anginnya dilepas? Itu baru angin. Gimana kalau panasnya dilepas? Itu baru panas. Gimana kalau airnya dilepas? Itu baru air. Gimana kalau jantungnya gerakannya nggak rapi? Gimana kalau darahnya mengental? Gimana kalau paru-parunya nggak bekerja? Ini semuanya jutaan variabel dikendalikan oleh Allah agar kita ini hidup layak. Itu baru sehat. Sehat saja, ternyata nggak dapat istri, puyeng hidup kau. Benar nggak kira-kira? Ada orang ganteng tapi nggak laku kawin. Gimana? Setuju nggak? Ada wanita cantik tapi nggak laku kawin. Repot juga. Itu juga udah poyang-payangan nggak bisa hidup dia. Jadi, nah kalau ini kita, oh ya Allah, betapa kuasanya Allah. Itu nanti kayak tukang sihirnya Fir'aun itu. Begitu menangkap kuasa Allah lewat tongkatnya yang Allah jatuhkan di tongkatnya Nabi Musa, ya langsung subhanak, langsung sujud gitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sujudnya itu an ilmin wa yakin wa tajrubah gitu. Atas ilmu, keyakinan dan pengalaman spiritualnya melihat kuasa Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Akhirnya naik sujud tauhid uluhiyah sampai ke level ketaatan di bidang hukum. Ya, itu yang pertama. Terus kalau kayak gitu gimana? Ya berarti yang kurang tinggal disempurnakan. Yang kedua bisa jadi kita tidak mengilmu Islam ini dengan baik. Kita mengilmu Islamnya ini cuman kulit-kulitnya saja. Ibarat orang nikah sama seorang wanita. Terus Mas dikenalin, ya biasa aja. Padahal begitu diteliti, dideketi, ini top banget ini wanita. Nah, sehingga nggak jatuh cinta.
Bisa jadi kita ini berislam itu kulitnya aja itu. Nggak ditekuni hubungan konsep Islam dengan pengetahuan udah dahsyat sekali. Kita langsung jatuh cinta itu. Apalagi sekarang ya. Udah ratusan penelitian yang membuktikan hal-hal yang dulu hanya dikenal di Islam, ternyata pengetahuan telah membuktikan itu yang terbaik. Terakhir kan tentang apa itu? Penelitian seorang Yahudi kalau nggak salah, yang ahli kandungan. Ada penelitian di kandungan muslimah di Eropa, di Amerika, dan kandungan non-muslim di sana. Muslimah itu bersih kandungannya. Hanya ada jejak satu laki-laki. Tapi kalau wanita lain, jejaknya minimal 3 laki-laki. Artinya dia punya hubungan sama 3 laki-laki. Dan jejak laki-laki itu hilang setelah 3 bulan. Itulah masa iddah. Dia neliti kenapa ada masa iddah di Islam itu. Jadi jejak itu hilang bersih ketika sudah 3 bulan. Pertanyaan, siapa yang menetapkan syariat ini? Allahu Rabbul Alamin. Weh, semakin senang kita berislam itu. Ini sekedar keluar sedikit dari materi ya. Kan di agama itu kita disunahkan tidur lebih awal ya. Tidak boleh larut-larut. Ternyata di kesehatan itu tidur larut ya, di atas yang jam 11. Itu adalah potensi orang kena liver. Rasul mengajarkan sebelum ada penelitian itu. Nah kalau kayak gini kan kita semakin, luar biasa Islam itu. Paham ya? Jadi diikuti aja, insya Allah itu ketemu enaknya aja. Ikuti aja. Terakhir masalah senyum. Itu juga luar biasa. Dan lain-lain ya. Jadi yang kedua, bisa jadi karena kita tidak mendalami Islam sebaiknya. Sehingga kita ini tidak tahu keindahannya. Yang ketiga, emang ada jebakan di setan, modusnya namanya tazyin. Tazyin itu adalah menghias-hiasi perkara yang baik, tampak buruk dan tidak menyenangkan. Sementara yang buruk itu tampak baik dan menyenangkan. Nah ini memang setan. Nah, kita dibuat kayak gitu. Ngaji ngantuk, ustadznya nggak seru. Tapi kalau nongkrong di kafe seru, setan kan? Apalagi itu. Jadi memang urusan kebaikan itu setannya banyak. Makanya saya belum pernah nemu orang belajar bahasa Arab antara yang daftar sama yang di wisuda, itu orangnya sama. Maksudnya apa? Yang daftar nggak di wisuda, wisuda orang yang nggak pernah daftar. Orang lain maksudnya. Sama-sama belajar bahasa. Kalau bahasa Inggris itu setannya nggak ada. Kalau bahasa Arab setannya banyak. Kenapa? Ya karena memang dampaknya kepada kebaikan agama seseorang. Nah dari 3 sebab ini, berarti kita perlu ambil solusinya agar kita bisa menikmati keberislaman kita. Pertama berarti sempurnakan prosedur berislam. Kalau tadi tauhid rububiyah belum dikokohin, sekedar-sekedarnya, sekarang dikuatin. Supaya setiap ketaatan itu ada basis di tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kenapa sholat? Ada basis itu di hati itu. Iya. Jadi waktu sujud itu tek gitu. Memang demikian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, perlu upaya memahami Islam lebih baik, lebih dalam, lebih luas. Tidak sepotong-sepotong, tidak kulit-kulitnya saja, tapi dalam. Supaya kita bisa merasakan, oh ini aturannya dahsyat sekali. Ini sistem hidup yang dahsyat sekali ini, luar biasa. Gitu.
untuk menemukan visi hidup itu butuh kajian lama di perusahaan. Visi organisasi. Ini menemukan visi hidup nggak gampang, tapi Allah ajarkan kita visi hidup. Dasar sekali. Jadi nggak pusing kita hidup. Ada cerita menarik. Salah satu orang terkaya di Indonesia, orang Jawa Tengah, punya anak di Australia. Saking kayanya, anak Oh, ada suaranya. Nah, kembali. Jadi tanpa alasan yang jelas itu anak bunuh diri dari lantai 26. Kenapa? Penjelasan yang paling gampang adalah dia sudah bosan hidup karena tujuannya udah nggak ada. Mau apa aja udah terpenuhi. Kayak dari orang. Menemukan visi itu tuh nggak gampang. Orang nggak punya tujuan hidup, ya emang bisa ingin mati ngapain? Gitu. Tapi Islam memandu kita tujuan hidup. Sehingga dinamika hidup bisa kita lewati. Yang ketiga, masalah godaan setan, solusinya kita perlu lawan dengan keilmuan dan penguatan syahwat. Ya, nanti kan kalau di belajar modus operandi setan itu kan ada macam-macam, ada 8 ya. Ada waswasa, ada taswif, ada tazyin, yang kita bahas itu tazyin namanya, menghias-hiasi perkara baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ada tajhil, ada tansiyah, membuat lupa, ada takhwif, membuat takut, dan macam-macam. Nah ini, modus ini memang membuat ketidaknyamanan dalam kebaikan. Ini memang kayak gitu dia. Begitu untuk urusan yang nggak baik, nyaman aja. Itu memang ada, setan punya modus itu. Kenapa? Karena kalau dia nyaman, dia lama di situ. Dibuat nggak nyaman aja. Meskipun sudah dikerjakan, tapi nggak maksimal. Tapi kalau untuk yang nggak baik, nyaman aja. Makanya ada hadis, khuffatil jannatu bil makari, wa khuffatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi hal yang tidak disukai, dan neraka dikelilingi oleh hal yang syahwat. Oke ya. Nah, insya Allah kalau kita terus memproses beragama kita ini, itu kalau dengan benar kita proses, maka konsepsinya adalah halawatul iman, kenikmatan iman. Nah, kenikmatan iman ini, kalau merujuk ke hadis Rasulullah, itu ditopang oleh 3 hal. Artinya, kalau kita memiliki 3 hal, insya Allah kita akan bisa menikmati iman dan menikmati Islam. Salasun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Wa yuhabba li akhiri yuhibbu illa lillah. Wa ayyakraha yuktafa finnar. Wa ayyakraha ayya'ud ila kufri kama yakrahu ayya'uda ayyuktafa ila nar ba'da an anqadahullah. 3 perkara jika ada pada seseorang, maka dia akan menikmati iman atau merasakan manisnya iman. Yang pertama, jika Allah Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Nah, ini sudah berislam menggunakan
pendekatan mahabbah. Udah cinta. Cinta pada Allah, cinta sama Rasul. Cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Udahlah, udah cinta. Hemat langsung. Yang kedua, dia mencintai saudaranya muslim itu juga cintanya karena Allah. Jadi artinya, kehidupan sosialnya itu, kehidupan sosialnya, basisnya adalah mahabbah kepada Allah. Jadi kepada Allah dia mencintai, hubungan sosialnya dasarnya mahabbah kepada Allah. Yang ketiga, ia benci banget kepada kekafiran, sebagian ia benci, dilempar ke api setelah ia selamat. Benci banget. Bukan malah mencoba merindukan kekufuran. Nah, sehingga tiga hal ini kalau ada, insya Allah orang bisa menikmati halawatul iman. Jadi ini tiga penopang untuk mendapatkan halawat. Nah, kalau kita sudah ke situ, sebagaimana di tema awal, insya Allah kita akan menikmati keberislaman. Dan dampaknya bisa kemana-mana. Maksimal dalam berislam, kemudian apa? Totalitas dalam beragama, berani berkorban dalam beragama, berani berdakwah dalam urusan agama. Dan akhirnya kehidupannya memang kehidupan yang sangat benar menurut agama. Sempurna sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian sekilas materi pada malam hari ini. Sisanya ayo kita diskusi. Masih ada waktu nggak tahu sampai kapan. Sudah jam 9.18 atau 20. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah malam hari ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami persilakan saja untuk langsung tanya jawab karena saya lihat di chat nggak ada yang bertanya. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Silakan dibuka mute-nya, mikrofonnya yang ingin bertanya. Mungkin Oli, Deci, siapa lagi nih sini? Ina Yazar, atau siapa saja silakan untuk bertanya. Insya Allah kita punya waktu sampai jam 10. Sebagaimana kita rutinkan, kami persilakan. Ya silakan, Firdaus mau tanya. Lewat dulu, Tat. Ya. Nengah, di Wita mungkin. Ini saya bacakan, Ustadz. Betul. Kalau seorang non-muslim mendapat hidayah sehingga menjadi muslim yang taat, apakah orang dapat seperti kita yang muslim sejak lahir juga harus bisa mendapat hidayah? Mohon diulang. Kalau seorang non-muslim mendapat hidayah sehingga menjadi muslim yang taat, apakah kita yang muslim sejak lahir harus juga mendapat hidayah? Kira-kira gitu. Ya, jawabannya iya dan jelas. Hidayah itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, bercabang-cabang. Ada orang dapat hidayah gelondongan Islam. Tapi di dalam Islam itu kan ada orang dapat hidayah sholat, tapi sodakohnya enggak. Makanya kita sering ketemu kadang gini, kok sholat kok pelit? Itu penjelasannya banyak. Sholatnya kurang sempurna. Tapi salah satu penjelasannya, hidayahnya baru di sholat, sodakohnya belum. Ada orang berbuat baik sama istrinya, sama orang tuanya, naudzubillah galaknya. Baru dapat hidayah kepada istrinya, orang tuanya belum. Ada orang dapat hidayah sholat, tapi sholatnya nggak khusyuk. Loh, itu baru dapat hidayah melaksanakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Jadi bertingkat-tingkat. Makanya kita butuh minta hidayah setiap hari. Ihdinas siratal
mustaqim. Gitu. Jadi hidayah itu ada gelondongan hidayah. Orang masuk Islam, bleng, itu hidayah besarnya. Tapi di dalam hidayah besar ini bertingkat-tingkat, berisi-isi, berlapis-lapis. Ada orang bisa baca Quran, tapi ternyata tidak bisa baca Quran rajin sekali. Gitu. Tapi kalau ngaji ngantuk, itu macam-macam. Saya dapati banyak orang itu rajin banget shaf pertama sholat. Iya. Pokoknya rebutan shaf pertama. Begitu salam kabur, nggak mau ngaji. Oh, berarti orang ini baru dapat hidayah shaf pertama. Ngajinya nggak dapat. Kenapa nggak ngaji? Nggak cocok sama ustadznya. Ya ada alasan aja. Itu namanya belum dapat hidayah ngaji namanya. Iya. Jadi perlu nggak? Perlu sekali. Kita perlu setiap hari minta tambahan hidayah dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sambil minum ya, izin. Ya, silakan Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengajarkan kepada anak nikmatnya beribadah? Orang tuanya juga belum bisa menikmati. Iya, ini yang tadi saya katakan. Salah satu kelebihan proses Islamnya orang Eropa itu, ya dicerna dulu memang. Ini case betul ya. Ini case yang saya dapati, ada seorang Indonesia, dia kerja di Belanda. Entah gimana ceritanya, ia bisa menaklukkan hati pramugari yang di KLM itu. Akhirnya nikahlah. Tapi ternyata si laki-lakinya ini kuat bisa mengajak pramugarinya ini masuk Islam. Akhirnya Islam. Tapi memang itu sudah hidayahnya. Begitu masuk Islam itu langsung put gitu. Langsung maksimal. Belajar. Yang menarik, suami yang ngajar Islam pertama kali biasa banget Islamnya. Istrinya sudah sangat maksimal. Bahkan udah nulis buku, udah apa, sebagai penyeru agama di Belanda. Dahsyat sekali. Kenapa? Karena dia prosesnya benar. Diilmui betul Islam itu. Jadi kalau untuk anak kita gimana menikmati ibadah, pertama ajarkan tauhid rububiyah. Sering kan, nah yang menciptakan kita siapa? Allah. Sederhana. Siapa? Yang kasih kesehatan? Allah. Kalau Allah nggak kasih kesehatan, kita bisa sehat nggak? Dialog. Biarkan dia merasakan karunia Allah pada dirinya. Gitu. Ini tuh karunia Allah. Gitu. Dan semuanya. Terus setelah Allah sudah kasih karunia kita, sebaiknya kita berbuat apa ke Allah? Kita harus taat, harus tauhid. Nah, dialognya gitu kira-kira. Ini perlu sedikit ketekunan, bukan? Istri menjolimi suami ini. Bukan hanya istri yang nggak ikhlas dalam memberikan nafkah pada keluarga, makan. Gitu ya. Kadang-kadang diungkit-ungkit gitu. Bagaimana hukumnya bila seorang suami untuk seorang suami yang istrinya suami yang menjolimi istri? Mohon maaf, ini pertanyaan atau apa ini? Kayak gitu ya. Saya yang ini aja, yang menyampaikan ke Ustadz. Sebentar tadi ya, jawaban yang tadi gitu. Jadi untuk supaya anak-anak itu bisa nikmat ibadahnya, ya terutama bocah apalagi remaja ya, perlu dipahamkan tauhid rububiyah. Setelah itu perlu dipahamkan supaya dia itu mengagumi Robnya, mengagumi, kemudian mengagungkan. Setelah mengagumi, mengagungkan Allah SWT. Setelah itu, oh iya udah, gitu. Nah, yang berikutnya perlu diajarkan makna-makna sholat, apa filosofinya, apa maknanya, apa dampak-dampaknya, sehingga kokoh, berislam itu kokoh gitu, bukan sekedar dikerjakan, enggak, kokoh gitu. Dia punya alasan spiritual, punya alasan logika, punya alasan emosi gitu. Kalau nanti ditanya, men, kenapa sih lo sholat? Ya lo nggak paham sih lo, nikmat nih bro, gitu. Ya apaan? Sehat, pikiran tenang, kejaga, badan bersih, panjang lebar lah. Selebihnya, ya aku merasa bersyukur karena Tuhanku menciptakan aku. Jadi dia bisa ngejelasin itu, gitu. Itu jadi kuat
anunya apa? Basis beragamanya kuat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Berikutnya Ustadz, kalau Tadi seorang istri enggak ikhlas dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, apakah bisa seorang istri meminta dikembalikan uangnya? Atau bagaimana hukumnya untuk seorang suami yang menzolimi istrinya? Oke, ada 2 pertanyaan nih, mohon. Ya. Kan suami ngasih nggak ikhlas gitu. Istri yang memberikan nafkah. Nah, ada. Kalau istri namanya bukan ngasih nafkah konsepnya. Istri bantu suami berarti ya, gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Istri bantu suami, uangnya dipakai belanja keluarga, tapi nggak ikhlas, gitu ya. Ya. Jadi urusan ikhlas nggak ikhlas, urusan yang memberi dengan Allah. Kalau dalam muamalah itu kalau nggak ikhlas nggak urusan. Ya. Yang perlu dijelaskan itu ketika suami itu istri mengeluarkan uang belanja ke keluarga atau disebut istri menafkahi keluarga tadi, itu akadnya apa? Ini yang sering masih blank nih masyarakat. Jadi kami jelaskan sedikit mundur ya. Ya. Yang wajib menafkahi keluarga itu suami. Ya. Mau suami bentuknya kayak apa wajib. Suami kere, suami punya masalah fisik, wajib. Oke. Nah, istri mau bentuknya kayak apapun nggak wajib. Mau istri kaya, suami miskin nggak wajib tetap. Ya, ini hukum. Kalau ada kejadian suami nggak mampu, oke. Kemudian istri mampu, bolehkah istri membantu? Boleh. Atau bolehkah istri tidak membantu? Namanya tega. Paham ya? Nah, kalau istri membantu, itu pilihannya 3 akadnya. Paham ya? Karena istri kan tidak berkewajiban ngasih nafkah. Kalau dia memberi, itu pilihannya 3. Yang pertama, menghutangi suami. Nih hutang, nanti you bayar kalau you mampu. Kalau nggak mampu, ya utang yang hayat. Tak tagih di akhirat. Karena bukan kewajiban dia. Yang kedua, kok tega banget? Kita bicara hukum, nggak pakai perasaan. Hukum-hukum. Yang kedua, akadnya adalah sodako. Jika suaminya kategorinya miskin. Kan ada suami miskin, istri kaya. Loh kok bisa? Suami penghasilannya di bawah UMR. Suami penghasilannya 100 kali lipat dari UMR. Istrinya. Maka istri boleh ngasih sodako. Paham ya? Ini mas, kasih sodako. Bahkan boleh dikasih zakat. Ini mas, tak kasih zakatku. Kau pakai nafkain kita-kita. Nah, paham ya? Sip. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 pilihannya, istri menjadikan pemberiannya, istri menghibahkan ke suami. Kok kenapa nggak sodako? Hibah. Karena suaminya bukan orang miskin. Suami penghasilannya di atas standar. Tapi nggak cukup karena saking borosnya keluarga ini. Maka istri boleh ngasih. Namanya hibah. Paham ya? Kalau ada istri ngasih, maka pastikan ini clear. Jangan ngasih. Nah, kenapa kok nggak clear? Karena banyak suami istri nggak paham hukum ini. Kita berkeluarga pakai budaya. Namanya suami istri nikah, ya udah. Duitmu, duitmu. Duitku, duitmu. Sekarang wanita-wanita nggak mau lagi pakai hukum itu. Wanita-wanita berkata, duitmu, hai suami, duitku. Duitku, duitku. Gitu para istri sekarang. Nah, karena masalah harta ini pada nggak clear, kejadiannya akhirnya ketika terjadi keterdesakan, istri akhirnya ngasih, tapi terpaksa. Itulah yang akhirnya ditanya.
Istri nggak ikhlas karena tidak paham prosedur. Coba kalau paham prosedur. Nah kalau nggak ikhlas gimana? Ya itu terserah yang nggak ikhlas. Dimakan selama sudah diberikan, yaitu halal dimakan. Udah dikasih kok. Terus kalau ada wanita nggak ikhlas gimana? Ya rugi. Duitnya udah habis, nggak dapat pahala. Paham? Kalau nggak ikhlas nggak usah dikasih. Kalau ngasih ikhlas kok, karena saya nggak ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas, selama sudah dikasihkan selesai, nggak ada hubungannya. Karena ikhlas itu bukan urusan muamalah, itu urusan tazkiyatun nafas, urusan kita dengan Allah SWT. Contoh gini, supaya kalian paham kalau memahami hukum. Aku ngomong sama DKM Masjid, Pak DKM, aku ini ngasih sak 200 sak semen, tapi aku ini nggak ikhlas. Terus tak pakai bangun. Jadi bangunan nggak? Ya jadi. Urusan kamu nggak ikhlas urusanmu. Kenapa? Aku ingin ini Pak, nanti dipamerkan ya Pak. Ya serah kamu lah. Kalau panitia boleh ya, boleh udah dikasihkan. Kecuali kata nggak ikhlas itu maknanya tidak ridho. Karena kan tidak ikhlas itu ada dua makna. Tidak ikhlas maknanya yang tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua tidak ridho. Kalau nggak ridho ya nggak sah. Nggak ridho kok. Berarti kan dipaksa namanya. Tapi kata ikhlas dengan makna tidak ridho itu makna yang nggak tepat sebenarnya. Kembali ya. Jadi kalau istri tidak ikhlas, ya kalau makna ikhlasnya itu bukan karena Allah, ya udah itu urusan dia. Tapi kalau tidak ikhlas maknanya tidak ridho, ya jangan diambil pemberiannya. Oh nggak ridho, berarti nggak bagus itu. Bisa jadi malah haram hukumnya. Paham ya? Ya, nah, kemudian kalau istri didolimi, gitu ya pertanyaannya ya. Ya. Nah kalau istri didolimi, istri boleh menggugat kedolimannya atau melawan kedolimannya. Dengan cara apa? Bisa melapor ke hakam, seorang penengah, menjelaskan ada kedolimannya. Gitu. Kalau hakam nggak sanggup, bisa ke pengadilan untuk melaporkan kedolimannya. Dan kalau kemudian kedolimannya nggak bisa diselesaikan, ya perceraian. Gitu. Paham ya kira-kira? Itu kira yang dimaksudkan itu kira-kira ya. Ya, jadi wanita tidak bisa didolimi, dia dijamin oleh hukum. Sebagaimana suami juga nggak bisa didolimi, dia dijamin oleh hukum. Kalau istri didolimi, maka pilihannya tadi memperbaiki suami supaya nggak dolim. Itu proses nasihat biasa. Yang kedua, kalau nggak bisa menggunakan hakam untuk menghentikan kedolimannya. Sampai ketemu. Kalau hakam nggak ketemu, bisa ke pengadilan. Tapi kalau ternyata perbaikan ini nggak terjadi, istri boleh minta cerai. Boleh. Tapi kalau minta cerai kok tidak dicerai, bisa khulu namanya. Khulu itu bukan minta cerai, melepas ikatan suami dengan cara mengembalikan maharnya. Jadi kalau suami punya hak cerai sampai 3 kali, kalau wanita kalau udah nggak nyaman sama suaminya, itu punya hak khulu namanya. Hak khulu itu sekali. Tapi dampaknya nggak bisa kawin lagi. Kayak nikah bain, kayak tolak yang ketiga. Istri udah ribet sama suaminya udah dolim macam-macam. Khulu, Mas, ini maharmu yang kau berikan padaku. Aku lepas ikatanmu yang ada padaku. Nah, udah selesai. Pulang kabur sudah. Lepas ikatan pernikahannya. Cuman di Indonesia khulu ini dijalankan. Iya. Tetap menggunakan prosedur cerai. Karena kalau khulu kan nggak bisa balik. Iya. Paham ya? Padahal. Insyaallah. Tadi disebutkan bahwa setan membuat yang bagus terlihat jelek, sementara yang jelek terlihat bagus. Tapi juga disebutkan hadis yang mengatakan bahwa surga ditutupi oleh hal yang buruk dan neraka ditutupi oleh hal yang baik. Maaf kalau salah redaksinya. Jadi sebenarnya itu perkataan setan atau hadis, Ustaz? Iya, jadi hadis itu menjelaskan kondisi faktual. Ya. Itu kata Rasulullah itu. Jadi memang kebaikan itu ditutupi oleh hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Nah, siapa pelakunya? Ya setan itu. Paham ya? Jadi hadis menjelaskan fakta kebaikan. Karena kita terasa kan kebaikan itu kayak
kenapa kalau ngaji itu ngantuk? Tapi kalau kemudian ngobrol sampai jam 12 itu nggak ngantuk. Nah gitu kira-kira. Paham ya? Dan macam-macam. Kenapa kalau Jumatan ngantuk? Gitu. Jumatan 5 menit aja ngantuk. Karena setan melingkupi itu semua. Wallahu a'lam. Insyaallah. Selamat bergabung Bapak Febri Darmansyah, Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 6. Masya Allah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri mau tanya? Cukup, Dit, cukup. Ya, Tanya Pak Ustadz. silakan Pak Said, langsung saja. Betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ustadz, judul kita malam ini menikmati keberislaman. Ada kata-kata Islam di sini. Kondisi terakhir ini ada seorang yang katanya Muslim, tapi merasa bahwa agamanya adalah agama yang arogan, datang dari Arab sana. Gitu. Itu apakah memang pemahamannya yang masih kurang, atau menurut kita yang awam itu, menurut Pak Ustadz, pendapat Ustadz ya, apakah nggak ngerti jalan pikirannya gitu. Satu, yang kedua, ada hadis riwayat Muslim yang sangat populer sekali, yang kurang lebihnya itu ada di Sunan Daud, Sunan Abu Daud. Intinya kalau barang siapa Nasrani, Yahudi dan Majusi yang sampai matinya tidak beriman dengan aku, maksudnya adalah mereka di neraka jahanam gitu. Satu, yang kedua, ada riwayat Rasulullah pernah mendapati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang membaca kitab entah Taurat entah Injil, ditegur. Ya. Tapi kondisi saat ini ada seorang yang kita bilang sebagai pejabat negara malah menukil Injil. Arti Injil. Itu gimana menurut pendapat Ustadz? Jadi ada dua pertanyaan tadi kurang lebih. Mohon maaf Ustadz kalau banyak nanyanya Pak Ustadz. Yang pertama, kalau ada fenomena kayak gitu, lupain aja. Karena semakin dibahas, semakin dapat gennya. Karena ini memang kalau kita bahas orang mau urusan dia lah. Mau ngapain. Dunia sudah kebalik-balik. Jadi di kitanya aja menjaga agama kita, jangan sampai terjebak oleh itu. Kita nyebutnya kalau zaman dulu aja udah sebut zaman edan, saya edan rak keduman, ini udah zaman dulu itu, apalagi sekarang. Zaman super edan aja orang Jawa. Saya rak meledan, rak super keduman. Jadi kalau secara analisisnya kenapa dia, ya urusan dia lah. Ngapain kita, dia jangan mikirin kita, ngapain mikirin kita. Yang kedua, di konteks IG dakwahnya, sebaiknya bahkan nggak ditanggapi. Semakin ditanggapi, semakin dapat geno, maunya emang ditanggapi kan. Jadi kalau kita lepasin, selesai sudah. Nanti akan ganti judul. Semua judulnya nggak ditanggapin, nanti diganti aktor, ganti orang lain. Gitu. Ini kan bab ganti aktor yang kayak apa, gonta-ganti aja. Nah, kalau kita hendaknya tidak kejebak nih permainan yang terlalu gampang untuk dipahami sebenarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah kalau ada orang lebih suka ngutip-ngutip, sama kasusnya juga sama. Ini memang bab tentang memahami agama. Jadi memang fakta di mana kita sudah Islam dan nggak paham Islam yang baik itu bukan utopi, emang fakta gitu. Kita tanya sama dia. Lo pernah baca Quran tamat nggak dan paham? Tanya aja. Gitu. Lo pernah baca nggak hadis tamat dan seluruh ininya? Ini jangan-jangan nggak cuman cuplikan-cuplikan aja. Gitu.
Orang suka ngomong misalnya, aku belajar fikih. Fikih itu kan hanya bagian kecil dari materi Islam. Islam itu kan lebih dari urusan fikih. Apalagi fikih cuma fikih kecil, Fathul Qorib misalnya. Pernah di pondok di mana. Ya nggak menjelaskan apa-apa. Islam ini kayak laut. Nah, sehingga emang ketika terjadi gegar budaya, ketemu produk yang lain ya bisa jadi. Dan fenomena ini sebenarnya secara budaya dapat dijelaskan karena terjadi gegar budaya di sebagian kaum muslim. Karena terjadi proses keislaman yang sangat tradisional, kemudian dipaksakan awalnya, nggak ada ruang dialog, terus ketemu ruang, terjadi gegar budaya. Karena beberapa orang yang mengalami kasus kayak gini akhirnya juga kembali ke tengah lagi karena ternyata oh gitu-gitu doang aja. Gitu. Ibarat orang mengalami tekanan, kemudian ada keluasan, meledak, balik lagi. Kalau yang balik, kalau nggak balik, yang enggak. Tapi untuk usul saya kepada Bapak yang mengamati fenomena ini, ya diamati saja, tapi ya udah anggap aja itu. Karena memang strategi dakwah memang itu supaya memicu perdebatan. Dan kita akhirnya kehilangan konsentrasi kepada ke agenda kita sendiri tentang penguatan kaum muslimin macam-macam. Kita hanya capek dibuat perdebatan nggak ada habis-habisnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ingat nggak ketika tahun 70-an tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar? Siapa? Ya. So, disauti ngapain? Hilang-hilang sendiri. Iya. Itu tahun 70 itu sudah bicara sejauh itu tahun 70 karena ini kan proses lama, proses. Pokoknya emang Masya Allah, semoga Allah jaga kita semua ya. Yang pertama harus menjaga diri kita sendiri supaya Islamnya baik, semakin baik. Yang kedua, ilmu Islam kita harus semakin lengkap, supaya kita nggak terjebak Islam yang berlebihan, tasyadud atau tasahul ya. Tasyadud itu berlebihan, tasahul gemampang. Sehingga akhirnya ngawur berislamnya. Atau berlebihan, apa aja menjadi haram. Itu juga nggak boleh. Jadi yang tengah gitu, yang pas, wasatiyah, yang pas gitu kayak yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, jangan jauh dari orang-orang soleh. Orang soleh itu bisa dicirikan kok. Gitu. Kalau kita pusing, Pak, dia soleh nggak soleh, gampang sebenarnya. Ada hadis ar-ruhu junudun mujannata. Ruh itu pasukan berkelompok. Gitu. Udah sering aja ke masjid, insya Allah ketemu orang-orang baik. Udah itu aja, simpel. Anda akan dikelompokkan oleh Allah dengan orang yang sejenis. Gitu. Makanya kalau antum nih Bapak yang rajin ngaji, semoga Allah kelompokkan dengan orang yang baik. Amin. Bisa jadi model ibadahnya beda, nggak apa-apa, fikih bisa beda, tapi sama-sama orang baik. Gitu. Tidak ada penyimpangan dalam berpikir. Tidak ada berani ke arah sebab-sebab murtad gitu. Enggak berani, udah kita jadi orang baik aja. Nah, kira-kira gitu. Insya Allah, karena saya kan sudah singgung kemarin ya, salah satu fitnah yang akan muncul di akhir zaman namanya fitnah ad-duhaimah. Sudah pernah saya sampaikan belum ya? Fitnah namanya duhaimah. Ada 4 fitnah yang akan menimpa kaum muslimin di akhir masa. Yang namanya fitnatul akhlas, yang kedua fitnatul sarra, yang ketiga fitnatul duhaimah, yang terakhir fitnatul dajjal. Ini panjang ya, tapi saya mau yang ketiga aja. Fitnah duhaimah itu fitnah yang gelap gulita, yang menimpa seluruh kaum muslimin. Seluruh, nggak ada satupun yang tidak kena. Oke? Saking gelap gulitanya, orang ini menjual agama. Pagi mukmin, sore kafir. Jadi agama itu udah kayak produk murahan. Nah, jadi tapi hasil dari fitnah duhaimah itu, Allah kelompokkan masyarakat muslim kedua kelompok. Fistatu imanin la nifaqalahu. Wa fistatu nifaqin la imanalahu. Kelompok iman yang tidak ada munafiknya sama sekali. Dan kelompok munafik yang tidak ada imannya sama sekali. Muslim itu kan sepeninggal Nabi kan munafiknya kan nggak ketahuan kan.
Karena yang munafik yang tahu hanya Allah. Hati orang siapa yang tahu? Ya udah luarnya muslim ya muslim kan. Nah, masyarakat muslim yang ada orang munafiknya itu di zaman akhir setelah fitnah Duhaimah dibersihkan oleh Allah. Mukmin yang tidak ada nifaknya sama sekali. Dan munafik yang nggak ada imannya sama. Terlalu nanti plus yang non-muslim yang kafir gitu. Jadi kalau antum baca fitnah ini, nggak tahu hari ini itu sudah ke arah mana. Gitu. Jadi makanya perlu hati-hati aja. Jangan bermain-main dengan agama. Gitu. Kalau bercanda, cari konten yang banyak. Tanya sama siapa itu? Yang stand up comedy yang piawai itu. Siapa? Nggak usah bercanda urusan agama. Nggak lucu gitu. Bercanda urusan yang konten-konten yang lucu. Gitu. Nggak beragama nggak usah bercanda. Ini urusan serius. Gitu kira-kira. Jadi kalau mau jadi yang mau bercanda, ya cari konten-konten bercanda. Banyak kan? Di stand up comedy, teorinya banyak sekali. Allah alam bisa. Jazakallah khair Pak Ustadz atas nasihatnya. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, Iya. pertanyaan berikut. Rasulullah SAW menegur Umar ketika membaca Taurat. Iya. Bagaimana dengan almarhum Syekh Ahmad Didat dan Ustadz Zakir Naik yang malah hafal kitab-kitab selain Al-Quran? Ya, jadi memang dilarangnya Umar pada waktu itu karena belum kokohnya Quran. Para ulama punya fatwa masalah ini. Jadi Umar dilarang oleh Rasulullah itu karena Quran belum kokoh di tengah sahabat. Pada saat yang sama, Quran belum turun full. Masih ada yang belum turun. Sehingga Rasul khawatir jika kecampur-campur. Toh, kitab sebelumnya kan tidak kita ikuti. Kalaupun membaca kan hanya pengetahuan saja kan. Bukan untuk diikuti. Kata sampai Rasulullah, seandainya Musa itu turun, ia tidak punya pilihan kecuali ikut padaku. Terjemahan hadis Rasulullahnya kan. Nah, adapun setelah turunnya Quran yang sempurna dan Quran sudah kokoh, bahkan hadis sudah kokoh, boleh nggak kita baca kitab suci yang lain? Boleh. Untuk apa? Untuk pengetahuan. Bukan untuk diikuti syariatnya, naudzubillah. Bisa bahaya malahan. Gitu. Tapi saran saya, kalau Quran aja belum tamat, Quran aja belum hafal, terus Quran aja nggak paham, ngapain nyebrang-nyebrang? Ibarat, lo sama istri lo aja belum paham, ngapain itu nekun istri tetangga? Ya. Ma, si istri tetangga kita itu sukanya baju merah loh, Ma. Lah kok kamu tahu? Aku perhatikan itu selama setengah tahun terakhir. Lah hobi aku apa, Ma? Aku juga, Mbak. Gimana sih, Mas, kamu itu hobi gua aja nggak tahu, lo tahu hobinya tangga. Jadi nanya, jangan-jangan lo selingkuh nih. Ah, paham nggak kira-kira? Iya, iya. Siap. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Wah, saya baca nih. Ada mungkin. Ada lagi yang ingin bertanya? Bapak, Ibu-Ibu? Kelihatannya sudah pertanyaan sudah semua, Ustaz. Alhamdulillah. Itu dari bagian tuh. Itu memang Ustaz hanya ingin menjelaskan yang poin ketiga ini. Iya, karena jelasin sekilas ada fitnatul akhlas. Itu fitnah yang melekat. Yang hasilnya Muslim pada lari dan Muslim pada tidak kenal. Nah itu kapan ya kita nggak tahu. Harobin wa harobin gitu. Jadi ada kehancuran di tengah kaum muslimin. Ada yang mengatakan itulah awal muawal penjajahan yang menimpa kaum muslimin yang hancur lebur gitu. Itu fitnatul akhlas. Kedua fitnatul sarra. yakni fitnah berlimpahnya kaum muslimin dengan harta. Gitu. Ya ini terus kapan terjadi? Nggak tahu.
Tapi ada yang mengatakan itulah keberlimpahan yang menimpa kaum muslimin di akhir abad 20. Ketika minyak berlimpah di mana-mana, kaum muslimin kaya setelah dijajah. Betul kan? Dijajah langsung kaya raya. Menimpa sampai tinggi-tinggian gedung. Setelah fitnatus sarra, fitnatud duhaim. Ada sebagian ulama mengatakan kita sudah ada fitnah itu sekarang. Di fitnatud duhaim. Dan yang salah satu yang ngeri fitnah duhaim itu kayak mensortir masyarakat muslim. Yang mukmin mana, yang munafik mana. Wallah ngeri. Semoga sih belum terjadi ya. Kita selamat. Dan kita doakan seluruh kaum muslimin selamat dari fitnah ini dan masuk ke kelompok fistatu imanin la nifaqalah. Kelompok iman yang enggak ada munafiknya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Kalau fitnah duhaimah itu sudah terjadi, maka fitnatud dajjal itu di hari itu atau esoknya sudah sangat dekat. Allah alam bisa. Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Nah, tentu kalau fitnah dajjal turun maknanya Imam Mahdi sudah duluan muncul. Karena Imam Mahdi adalah alamat terakhirnya alamat kiamat yang kecil. Atau yang disebut dengan alamat perantara. Antara kiamat kecil sama kiamat besar itu namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi turun itu saat terjadi perpecahan yang luar biasa di tengah kaum muslimin. Dan ada 3 anak khalifah yang perang memperebutkan Ka'bah. Di tengah itulah Imam Mahdi dibaiat. Nah, kalau Imam Mahdi turun, Dajjal turun. Nah, itulah proses fitnatud duhaimah. Berhenti, ganti Dajjal. Dajjal turun, Nabi Isa turun. Nah, itu sudah langsung berentetan. Semoga selamat. Amin. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnatud Dajjal. Semoga kita nggak ketemu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Orang kasih duit segitu aja berubah agamanya, gimana ketemu Dajjal? Mau dibilang. Ya, insya Allah. Baik Ustadz, saya rasa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Sudah mendekati pukul 10 malam. Kelihatannya tidak ada lagi yang bertanya Ustadz. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri majelis ini, saya mohon nanti majelis ini. Ya, mau bertanya ini. Qiraatul ini. Ya. Oh enggak. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri majelis ini, mohon Ustadz kita akhiri majelis ini dengan kita sama-sama baca doa. Ustadz mohon memimpin doa. Kami mohon juga doakan untuk kawan-kawan atau rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit, yaitu Sofyan, kemudian Dr. Basuki Adam, kemudian Rahadian, berikutnya Akos Kosasi, kemudian Radian Hartama, kemudian ayah dari Yana dan ibu dari Haji Said. Ustadz mohon memimpin doa untuk menutup majelis ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, mari sama-sama mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa kita. Kita dahului dengan istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Amin. Lana kama rabbayana saghara. Amin. Allahumma ati nufusana taqwa zakatna khairan min zakatiha. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbin nas idhib ba'as. Ishfi man dhukirat asma'um fi hadzal majlis
اشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم رب الناس Amin. بالبأس اشفي من ذكر اسماء في هذا المجلس شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا وعافهم في أجسادنا وأجسادهم وعافنا وعافهم في أعياننا وفي أبصارنا وأبصارهم وعافنا وعافهم في أسمائنا وأسمائهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Amin. وتب علينا إنك أنت Walaina التواب innaka الرحيم tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Wa qina adzabannar. Amin. الحمد لله رب العالمين. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa, telah kita sama-sama laksanakan kajian pada malam hari ini, menikmati keberislaman oleh Bapak Ustadz Haji Muhsinin Fauzi LCMA. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya malam hari ini, juga jawaban-jawaban atas segala pertanyaan, dan juga terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah hadir di dalam kajian malam hari ini, juga kepada hostnya siapa ya, Van? Said. Pak Haji Said, terima kasih selaku host malam hari ini, dan juga teman-teman semua. Ada Ismail di mana Ismail? Wina ya, Austria. Wina, Austria. Ada yang lebih jauh lagi, Usman Ucu di Bogor, Ustadz. Ridwan. Ya. Ada Ridwan di Jerman. Ada lagi. Ada di Bekasi Live Planet. Hermano di Jonggol, Ustadz. Bapak di mana? Ini bapaknya lagi di Jonggol. Nih Hermano namanya bapaknya tuh. Itu Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Ada yang di Palestina juga itu, ada siapa itu? Oh, itu Mezo, Pak, Mezo. Dia emang spesialis. Oh, sekarang itu di Palestina dia ya berarti. Iya. Masya Allah. Ada Prima ya, Prima di Andara. Beda planet juga itu. Beda planet. Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Tadi ada Rizky di ke depan nanti kalau ngaji kitab nanti mulai, kalau memang pada mau rutin ya nanti bagaimana awal itu nanti ngaji Syu'abul Iman misalnya. Ya, boleh Ustaz. Nanti kita jadwalkan mungkin sebulan sekali atau bagaimana gitu. Ini kan tema-tema pengantar dulu supaya renyah dulu. Iya benar Ustaz. Menyamakan frekuensi dulu. Oh iya. Okay. Ada juga yang jauh nih Ustaz, minta dibacakan Firdaus di Tangerang. Sejauh itu ya. Tangerang itu negara mana? Ada Kenny di Kalibata. Tahu ya gua ya. Tahu calon besan kan? Calon besan. Calon besan Pak Ustadz. Oh gitu. Pada mau besanan ya. Bagus. Cinta yang tidak tersampai mungkin. Iya, gitulah. Besanan aja deh katanya. Dulu nggak terkejar di SMA. Uhuy. Restoto di Kuala Lumpur. Restoto di Kuala Lumpur, Ustaz. Oke. Masya Allah, udah kemana-mana ya, SMA 6. Iya, Ustaz. Kemana-mana, yang paling jauh memang Jonggol doang, Ustaz. Jonggol itu negara mana itu Jonggol? Beda. Belum beda. Masuk di Maps, Ustaz. Perintah tuh Pekanbaru. Mbak Google aja nggak paham itu Jonggol itu mana itu dia. Iya benar Ustaz. Jelang sih hampir nyebur. Pamit ya, anaknya pamit ya. Ya, jazakallah Ustaz. Jazakallah khair.
Terima kasih banyak. Ustaz. Masyaallah. Khair Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Syukran, Bu. Jazakallah khair Semoga Ustaz. selalu sehat Ustaz keluarga. Amin ya rabbal alamin.